Sari Sekolah SDIT Al-Mumin Ahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam pergi ke Arab. Asik. Pergi ke Arab ketemu raja. Ini yang nggak mau jawab salam, bukannya pakai air putih aja. Oke, ayo semua jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Bentar lagi buka puasa kok, tenang. Oke Bu, sekarang apa ini Bu? Sekarang kita mau ngapain sih? Ada yang tahu sekarang kita mau ngapain? Mau ngapain? Dongeng apa sih? Ayo. Dongeng SDIT Al-Mumin. Oh, jadi nyeritain SDIT Al-Mumin. Ada yang tahu? Hei, ada yang mau mendengarkan dongeng tidak? Siapa yang mau mendengarkan dongeng? Coba suaranya yang kanan. Hei. Hafiz. Mau mendengarkan dongeng enggak? Coba yang sebelah kanan. Mau mendengarkan dongeng tidak? Baru 20 orang. Yang tengah. Mau mendengarkan dongeng tidak? Ibu silakan ke sebelah kiri. Yang sebelah kiri udah siap belum dengerin dongeng? Oke, langsung ya. Tapi pendongengnya nggak mau naik kalau nggak dipanggil kalian. Ya sama-sama ya kita panggil. Kadanang. Ayo. Kadanang. Panggil. Oke, kita langsung panggil saja pendongeng kita. Kadanang. Ya. Mau masuk surga tidak? Coba tunjuk tangan siapa yang mau masuk sumur. Pak Danang masuk sumur. Baik teman-teman, Kak Danang mau ucapkan salam, tolong dijawab salamnya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipetik ibu. Yang menjawab salam kadang mendoakan dapat 100.000. Amin dong. Amin. Yang mengucapkan amin kadang mendoakan dapat 500.000. Yang aminnya semangat dapat 1 juta. Yang super semangat masuk surga. Takbir. Kak Danang, ya, gimana caranya masuk surga? Dengerin. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa Kak Danang? Menjalankan perintah Allah. Sholat, puasa, zakat, haji, belajar dengan semangat, bersolawat, sayang sama orang tua, masuk surga. Mau? Kenapa bertakwa sama Allah Kak Danang? Karena Allah yang mencipta kita. Betul gak? Kak Danang tanya ya. Siapa yang mencipta bumi? Allah. Siapa yang mencipta gunung? Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Siapa yang membuat pangsit? Manusia. Lagi ulang ya dengerin. Siapa yang mencipta bumi? Allah. Siapa yang mencipta gunung? Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Siapa yang membuat pangsit? Allah. Dengarkan.
Allah mencipta, manusia membuat. Allah cipta langit, ada hujannya di langit. Bahkan di langit Allah ciptakan burungnya. Kalau Allah mencipta bumi, di bumi Allah ciptakan hewan seperti ayam, seperti gajah, seperti kuda, sapi. Siapa yang mencipta? Bahkan di bumi Allah ciptakan laut yang ada ombaknya. Jadi siapa yang Maha Pencipta? Dan Allah ciptakan manusia. Tapi kata Allah, aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Kenapa sempurna kadang-kadang? Karena manusia punya akal. Dengan akalnya manusia bisa bikin motor, bisa bikin pesawat terbang, bisa membuat helikopter manusia, bisa membuat tembakan. Manusia juga bisa bikin rudal. Karena manusia punya apa? Otak. Dengan otaknya teman-teman, kalian bisa berhitung. Betul? Coba berhitung ini berapa? Bareng-bareng berhitung mulai. Kok satu? Dilihat berapa? Tuh kan nggak fokus kan? Masa dibilang 3? Terakhir. Ya. Kadang-kadang ditukar. Permasalahannya teman-teman dibaca duluan, dilihat duluan, diucapkan. Harusnya dilihat baru diucapkan. Lihat dulu. Tuh kan bisa tepuk tangan dong. Baik, sekarang kadang-kadang mau ajak teman-teman untuk bersalawat buat nabinya, bisa gak? Yuk, kadang-kadang tes ya. Kita salawat buat nabi kita. Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, gerakan badannya begini. Siapa yang suka bersalawat masuk surga. Orang yang suka bersalawat berarti dia sering sholat. Karena di sholat ada kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Betul? Semuanya. Salatullah. Gerakan badannya. Keren. Masya Allah. Salatullah. Keren. Yasin Tawasalna Bismillah Wabil Hadi Rasulillah Wa kulil mujahidilillah bi'alil fadriyah. Yuk adik-adik yang di belakang juga ya. Teman-teman, Nabi kita panggil kita ketika hendak dicabut nyawanya. Umatku, umatku. Ditanya sama Jibril, umati, umati. Kata Jibril, kenapa ya Rasulullah? Jibril, bagaimana nasib umatku? Tuhanku Allah harus janji sama aku. Aku tidak ingin umatku masuk neraka. Kata Jibril, baik ya Rasulullah. Aku tanya sama Allah. Terbanglah Jibril dengan sayapnya.
Apa kata Allah kepada Jibril? Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad, umatnya yang cinta sama aku, cinta sama Rasulnya, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, bersalawat, sayang sama orang tua, hormat sama guru, akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah. Mau? Salawat lagi. Semuanya gerakan badannya. Keren. Salatullah, Masya Allah. Yasin. Keren. Kawasana bismi wabil hadi. Keren. Wa kulli mujah bi'alim hadiyah. Kak Danang doakan semua yang bersalawat masuk surga. Bahkan masuk surganya bersama kedua orang tuanya. Adik kakaknya diajak juga. Kakek neneknya diajak juga. Guru-guru dan teman-temannya juga masuk surga diajak sama kami. Takbir. Takbir. Kadang-kadang punya cara biar teman-teman masuk surga. Mau dengerin? Teman-teman, kalau mau masuk surga dengarkan cerita ini. Kalau kadang-kadang panggil adik-adik jawab siap. Adik-adik. Kalau suara kadang-kadang pelan jawabnya pelan. Adik-adik. Lebih pelan. Lah capek amat. Cerita ini berasal dari negeri Suriah. Dede apain? Ada seorang bapak namanya Abdurrahman. Aduh, baunya. Dia menggali kubur, teman-teman. Kalau ada yang meninggal, dia dapat pekerjaan menggali kubur. Pagi hari si ayam jago berkokok di kota Damaskus, negeri Suriah. Di tangga. Teman-teman, dari kejauhan terdengar mobil ambulan. Ya. Dek, apa? Ya Allah. Awas, Dek. Kata Pak Abdurrahman, innalillahi. Sepertinya ada yang meninggal. Dan tak lama setelah mobil itu berhenti, teman-teman, rumahnya Pak Abdurrahman, si penggali kubur yang usianya 50 tahun, pintunya diketuk oleh seorang ibu. Assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Si ibu mantan atlet karate. Teman-teman, Pak Abdurrahman si penggali kubur menjawab salam itu. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu. Dia sedang membersihkan cangkulnya. Dia taruh cangkulnya, dia melangkahkan kaki ke pintu rumahnya. Dia buka pintu itu. Di depannya seorang ibu yang sedang menangis. Matanya berkaca-kaca karena ada air di matanya. Dan tak terbendung, air itu jatuh, teman-teman. Jatuh air matanya. Ada apa, Bu? Betul Bapak yang menggali kubur? Iya. Hari ini keluarga saya ada yang meninggal, Pak. Tolong buatkan satu lubang kubur buat keluarga saya yang saya cintai. Baik, Bu, saya buatkan.
Kemudian si ibu pamit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jatuh terus air mata itu. Ya. Ya. Turun lagi. Si Pak Abdurrahman Minumnya masih telepon ada nggak? temannya 2 orang. Minum Dede masih ada nggak? Lalu mereka berangkat ke pemakaman pinggir kota Damaskus. Ya. Teman-teman, Pak Abdurrahman usianya 50 tahun. Dia tetap kerja buat anaknya, biar anaknya bisa sekolah. Kalau mencangkul, Masya Allah. kadang kepanasan, kulitnya terbakar, dia Barakallah. tidak peduli. Hah? Terkadang ketika mencangkul, Baik. dia kehujanan, basah bajunya. Oh, Tapi dia tidak Allah. peduli, teman-teman. Di usia 50 tahun walaupun sudah mulai pegel, sakit, sudah beruban, Pak Abdurrahman tetap kerja. Karena dia ingin anaknya sekolah. Karena dia ingin anaknya sehat. saya. Karena dia ingin anaknya jadi orang sukses. Makanya Pak Abdurrahman bekerja dengan giat. Kadang mau bertanya sama Kan adik-adik. mamanya bawa rombongan. Ternyata Pak Abdurrahman sama seperti ayah kalian, betul tidak? Dede. Bekerjanya giat ayah kalian. Mana sendal Dede? Ayah ada Halo, yang dong. jadi polisi. Di mana? Di mana? Ayah kalian ada yang jadi seorang pengusaha. Ayah kalian ada yang jadi seorang guru. Ayah kalian ada yang menjadi seorang pilot. Ada Teman-teman, apapun pekerjaan ayah kalian, apa? kalau dia pulang dari kerjanya, Wildan. Besok kita dia ke ketuk sana. pintu rumahnya. Alhamdulillah. Kalian lagi asik main HP, Akhirnya kita ke. dengar suara ayah memberikan salam, Iya. taruh HP-nya, Saking senangnya. bangkit dari duduknya. Alhamdulillah Bunda. ya Wildan. Pahlawanku pulang. Iya, ayah pahlawan adik-adik. Ayah kalian pahlawan. Mau Tapi dipanggil pahlawan itu dari suka siapa? nangis kalau anaknya sudah nggak peduli Dari sama siapa? dirinya. Omnya Kenes dipanggil sebentar. Pahlawan itu akan menangis kalau anaknya sudah jarang peluk dirinya. Dia pulang anaknya asik main HP. Tangannya tidak dicium. Tubuhnya tidak dipeluk. Yang mencium bunda kamu. Yang memeluk bunda kamu. Kalian asik main HP. Sedih pahlawan itu. Ada Omnya Kenes mau ketemu kok. Kepala sekolah. Kadang mau nanya. Siapa yang masih suka peluk ayahnya Kelas dua tunjuk kan? tangan. Yang udah. Wah hebat. Iya kan? Hebat mas. Bau bingkisan Ini keren. bawah. Turunkan. Tolong peluk ayah nanti di rumah. Mumpung ayah masih hidup. Kalau ayah sudah nggak ada teman-teman, nggak apa-apa bunda dia menangis. Kalau ayah meninggal, nggak bisa lagi dipeluk dia. Nggak ada rasanya karena dia sudah meninggal. Minumnya udah belum? Minumnya udah? Belum. Ayah nggak bisa lagi berbicara kalau sudah meninggal. Matanya sama Allah sudah dipejamkan. Mulutnya sama Allah sudah ditutup. Tangannya udah diikat sama kain kafan. Mungkin sebagian teman kita nggak punya ayah. Rindu mereka sama ayahnya. Teman-teman kalian di belakang mungkin sudah nggak punya ayah, teman-teman. Rindu dia sama ayahnya. Kadang minta tolong peluk ayah, teman-teman. Kalau kalian menangis bukan karena cengeng. Kalian menangis karena sayang sama ayah. Teman-teman, adik-adik, setelah kuburannya jadi, si ibu dengan keluarganya sama mobil ambulan datang ke pemakaman. Ternyata ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam lubang kubur, Pak Abdurrahman dan kedua temannya pegang pelan-pelan jenazahnya. Ketika jenazah diletakkan, tiba-tiba dinding kuburannya berubah jadi gerbang. Pak Abdurrahman bilang sama temannya, temanku, kenapa ini dindingnya jadi gerbang? Pak, jangan mimpi. Tidak. Dia pucek-pucek matanya. Gerbangnya terbuka.
Ternyata di balik gerbang itu adik-adik taman surga. Pak Abdurrahman kaget. Siapa jenazah ini? Apa yang dia lakukan ketika dia masih hidup? Hari ini aku melihat taman surga. Puluhan tahun aku menggali kubur, baru kali ini aku melihat taman surga. Pak, Bapak berhalusinasi nih. Teman yang satu lagi bilang begini, Pak Abdurrahman, mimpi ya? Tidak. Di depanku ada taman surga. Tiba-tiba ada dua malaikat adik-adik. Malaikat itu membawa kuda. Malaikat itu turun dari kudanya, lalu mengangkat jenazah itu, ditaruh di atas kudanya, dibawa ke taman surga. Pingsan Pak Abdurrahman. Surga, surga. Akhirnya Pak Abdurrahman pingsan. Kak Danang itu beneran? Iya. Ini cerita benar-benar terjadi. Ini kisah nyata. Sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Sama seperti kisahnya Nabi Yunus dimakan paus tidak mati 40 hari di dalam perut paus. Sama seperti kisahnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Ini kisah nyata teman-teman. Pas di rumah Pak Abdurrahman bilang gini, ya Allah, jenazah itu ketika dia masih hidup, dia mengerjakan amal apa? Aku juga ingin masuk surga ya Allah. Usiaku 50 tahun. Adik-adik, ternyata doanya sama Allah dikabulkan. 2 bulan kemudian si ibu datang lagi. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi? Iya Pak, keluarga saya meninggal lagi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik Bu, saya buatkan lubang kuburnya. Terima kasih Pak. Adik-adik, Bunda itu hatinya lembut. Kita jangan nakal sama Bunda adik-adik. Kalau ayah pahlawan, Bunda adalah malaikat. Bunda melahirkan kita adik-adik, taruhannya nyawa, berdarah Bunda. Makanya kata Allah, hai anak cucu Adam, janganlah berkata kasar kepada bundanya. Bilang ah saja nggak boleh sama Bunda adik-adik. Kalau kita pernah nakal sama Bunda, nanti pulang setelah buka puasa, atau nanti kalau Bunda datang dipeluk teman-teman, bilang di telinga, Bunda maafkan kakak-kakak nakal. Bunda maafkan abang, abang suka bohong. Teman-teman kalau nggak punya Bunda, jam 3 pagi nggak ada yang masak buat sahur. Kalau Bunda udah meninggal. Kalau nggak ada Bunda teman-teman nggak ada yang dijemput. Bundanya nggak bisa jemput lagi kalau Bunda udah meninggal. Sekarang dalam hati bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin Bundaku umurnya panjang. Biar ketika aku jadi pemain bola, aku dapat piala dunia, Bunda sama ayah masih hidup. Biar bisa mengangkat piala itu bertiga. Ya Allah, aku ingin jadi dokter. Aku ingin ketika aku jadi dokter, Bunda sama ayah masih hidup. Biar ketika Bunda sakit, aku yang rawat Bundaku. Begitu doanya. Teman-teman adik-adik kalau udah gak punya Bunda, mungkin teman kita yang di belakang ada yang gak punya Bunda, sedih mereka. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau punya ayah bisa sholat tarawih bareng ayah. Tapi kalau ayah sudah meninggal, gak bisa kita sholat bareng sama ayah. Ada yang manggilnya ayah, abi, papa, semuanya pahlawan. Ada yang manggilnya Bunda, Umi, Mama, Ibu, semuanya malaikat. Disayang teman-teman. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi Bunda dan ayahku sebagaimana mereka menyayangi aku. Adik-adik, jenazah yang kedua
dari si ibu, ternyata sama-sama masuk surga. Terbuka lagi gerbangnya, Pak Abdurrahman bilang sama kedua temannya, "Hai temanku, demi Allah, hari ini aku melihat lagi surga itu. Aku tidak bermimpi." Pak, ini saya pegang nih, lihat nih. Ini dinding kuburan. Mataku melihat dengan jelas taman surga. Aku ingin bertanya sama si ibu, apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup? Setelah dikubur adik-adik, si ibu disamperin sama Pak Abdurrahman. "Ibu, sebentar, jangan pergi dulu." "Kenapa, Pak?" "Demi Allah, mata ini telah melihat taman surga dari kuburan keluarga ibu." "Siapa mereka berdua?" Si ibu nangis. "Dua-duanya anak saya, Pak." Dua-duanya anaknya, teman-teman. Yang pertama meninggal si adik. Apa yang anak ibu lakukan? "Pak, si adik ini kalau sekolah di pesantren tempat dia sekolah tidak pernah bercanda belajarnya. Serius. Kalau saya bilang, 'Nah, Bunda gak punya uang jajan.' 'Bunda, aku tidak minta uang jajan. Uang jajan bulan lalu masih ada, Bunda. Aku ingin Bunda datang ke sini menjenguk aku dan mendoakan aku. Biar aku hafalannya banyak, Bunda. Biar ilmu yang aku pelajari mudah, Bunda. Doakan aku. Bunda gak usah mikirin uang jajan.'" Si bunda itu menangis, teman-teman. "Pokoknya Bunda kalau datang, peluk aku, Bunda, aku rindu." Ternyata anak ini rajin belajar. Jadinya masuk surga. Bahkan belajarnya sungguh-sungguh, adik-adik, tidak bercanda. "Bu, yang sekarang siapa?" "Si kakak." Nangis lagi si ibu. "Apakah si kakak juga di pesantren?" "Tidak, Pak. Anak saya yang sekarang meninggal, si kakak, sudah berhenti sekolah di pesantren." "Kenapa?" Si ibu ini nangis lagi. "Ketika mereka berdua sekolah di pesantren, suami saya meninggal, Pak. Lalu saya nggak punya uang lagi untuk menyekolahkan anak saya di pesantren. Saya bilang sama mereka berdua, 'Adek, abang, maafkan Bunda. Kalian jangan sekolah di pesantren lagi ya.' 'Bunda, aku tetap mau di pesantren,' kata si kecil. Si kakak melihat adiknya menangis. 'Bunda, jangan bikin adik sedih. Biarkan kakak saja yang berhenti di pesantren. Biarkan adik tetap sekolah di pesantren. Bunda nggak punya uang.' 'Abang, Bunda, kakak akan kerja gantikan ayah. Uangnya buat adik, biar adik tetap sekolah di pesantren.' Teman-teman, jadi yang masuk surga itu nggak hanya yang sekolah dengan semangat, tapi yang mencari uang, dan uangnya buat anak yang sekolah itu masuk surga juga. Berarti Bunda sama ayah kalian juga masuk surga. Karena yang mencari uang Bunda sama ayah. Tapi kalau adik-adik belajarnya sungguh-sungguh, kalau adik tidak sungguh-sungguh, gimana Bunda sama ayah mau masuk surga? Katanya adik-adik mau masuk surga bersama Bunda sama ayah. Tangisan adik-adik bukti bahwa adik-adik cinta sama Bunda sama ayah. Tangisan air mata adik-adik bukti kalau adik-adik gak mau kehilangan Bunda sama ayah. Biarkan air mata itu jatuh, teman-teman. Biarkan air mata itu jatuh. Kalian bukan cengeng ketika kalian menangis. Kalian menangis karena sayang sama ayah Bunda. Baik, akhirnya Pak Abdurrahman di usianya yang 50 tahun sekolah lagi, teman-teman. Kuliah lagi. Sampai akhirnya dia jadi seorang ulama. Jadi seorang syekh. Sama Allah derajatnya diangkat. Tadinya menggali kubur,
Setelah sekolah lagi, dia jadi seorang syekh. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Hafal, penggali kubur yang menjadi seorang ulama. Masya Allah, tabarakallah. Kak Danang doakan yang mau jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, sukses. Yang mau jadi dokter, jadi koki, jadi YouTuber, sukses. Bahagiakan bunda sama ayah, siap? Bikin bunda sama ayah senyum, siap? Gimana kadang-kadang kurangin main HP-nya. Kurangin main HP-nya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Siap teman-teman? Dilap air matanya, Masya Allah. Kalian walaupun nangis tetap cantik dan ganteng. Masya Allah. Lap air matanya teman-teman. Tepuk tangan buat cerita tadi. Setelah ini, Kak Danang punya boneka, mau lihat gak? Duduk rapi kalau mau lihat boneka. Tepuk tangan sekali lagi buat cerita ini.